Dan saya mengikuti kepala sekolah dan rekan pendidik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat diberi kesehatan dan juga masih sempat berkumpul di tempat ini. Antara pula kita kirimkan salam dan salawat atas Nabi Sallam, Nabi yang Nabi sebagai Nabi suatu masa di Oke, jadi terima kasih atas waktunya untuk teman-teman. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan rencana tidak lanjut saya setelah melakukan rancangan pembelajaran beberapa waktu lalu pada kegiatan saya itu PKG PJOK di PKG PJOK ini tahun 2024. Jadi, adapun rencana tidak lanjut saya di sini itu rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan School Education Model atau SEM. Jadi pertandingan yang saya ambil itu itulah bersama dengan kegiatan kompetisi internal di sekolah kita, yaitu salah satu pertandingan itu pertandingan sepak bola mini antar kelas. Dan satu tema di sini berseri, yaitu bergerak seru, share dan ceria. Oke, jadi di sini pembelajaran berbasis proyek, mungkin di sini teman-teman saya tidak usah terlalu berpanjang lebar untuk menjelaskan karena saya anggap semua teman-teman itu sudah paham, apalagi teman-teman senior saya di sini. Saya tidak usah terlalu berpanjang lebar itu masalah berbasis proyek. Tapi di sini saya kaitkan dengan pembelajaran Sport Education Model, karena ini Sport Education Model tidak bisa dibahas Indonesia kan, karena memang dia mengerti seperti itu. Jadi latar belakang pendidikan di sini yaitu Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Sport Education Model merupakan salah satu program yang berdampak positif kepada peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktis, strategi, aturan permainan, serta bagaimana memahami tanggung jawab sosial melalui peran sesuai kemampuan atau minatnya. Dengan memberdayakan peserta didik ini diharapkan terwujudnya lingkungan yang membutuhkan keterampilan peserta didik. Terus pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memiliki peran penting dalam memperkuat dan kemampuan sosial peserta didik melalui pertandingan sepak bola ini dengan tema kami bernama berseri, bergerak, seru, sehat dan ceria. Jadi saya jelaskan sedikit ini tentang SEM. Jadi SEM di sini adalah Sport Education Model. Jadi pendekatan pembelajaran PJOK di mana siswa di sini diberi kesempatan penuh atau jadi bagaimana peserta didik itu diberikan kesempatan penuh dalam pembelajaran ini. Jadi saya kaitkan dengan proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek. Jadi yang saya jelaskan sedikit itu pembelajaran proyek itu jadi bagaimana siswa berkolaborasi dengan temannya melalui dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi pembelajaran memang berpihak kepada peserta didik sepenuhnya, di mana guru sebagai fasilitas saja di sini. Jadi begitu juga dengan SEM nantinya, kita pelaksanaannya nanti di lapangan. Jadi satu siswa sebagai panitia, pelaksana kegiatan, ada pemain, ada panitianya, ada penontonnya, ada bagian tim medisnya, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai guru di sini cuma sebagai fasilitas saja. Terus yang harus juga kita perhatikan di sini adalah ada 3, voice, choice, dan ownership. Untuk voice suara, jadi di sini karena kita libatkan peserta didik, jadi perencanaan kompetisi ini termasuk menentukan aturan permainan, jadwal pertandingan dan lain-lain, itu memberikan kesempatan untuk menyuarakan ide, pendapat mereka, serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Terus untuk choice pilihan, jadi peserta didik dapat memilih peran yang ingin mereka ambil dalam pertandingan ini, seperti jadi pemain, pelatih, wasit, atau panitia. Jadi ini memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi berbagai aspek olahraga dan menentukan minat serta bakat mereka. Jadi dalam pilihan mereka seperti itu. Untuk ownership atau kepemilikan, jadi peserta didik akan bertanggung jawab atas aspek pengelola pertandingan,
seperti menyusun jadwal, menentukan panitia dan lain-lain. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dan mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan manajerial. Jadi pembelajaran ini yang berbasis proyek ini benar-benar memberikan kebebasan kepada peserta didik sepenuhnya. Artinya keberpihakan kita kepada peserta didik seutuhnya seperti itu. Jadi adapun tujuan dari kegiatan nantinya saya ini satu membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai sosial melalui sebuah peran yang diminati dalam pertandingan ini. Terus kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi peserta didik. Terus tiga, peserta didik mampu memahami peran dan tanggung jawab dalam sebuah kompetisi. Jadi tujuannya di sini nanti mungkin membantu peserta didik mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jadi selain siswa mungkin sebagai penyelenggara pertandingan, di sini ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa mereka dapatkan yang mungkin pada pembelajaran mereka tidak dapat seperti itu. Terus bagaimana meningkatkan partisipasi aktifnya peserta didik. Jadi selain mereka bermain, kita harapkan partisipasinya peserta didik di sini seperti mereka jadi panitia, jadi wasit atau juri seperti itu. Terus bagaimana peserta didik mampu berperan dan tanggung jawab dalam sebuah kompetisi. Jadi ketika siswa nanti ditunjuk sebagai ada panitia, juri dan wasit itu, mereka akan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi dengan tujuan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan berdampak positif bagi peserta didik sehingga dapat memperkuat keterlibatan dan dukungan komunitas pelajar dalam sekolah. Jadi untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan di sini. Jadi capaian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan keterampilan kerjasama tim, peningkatan partisipasi peserta didik dalam kegiatan olahraga yang kita laksanakan nanti di sini. Terus langkah-langkahnya di situ penyelenggaraan pertandingan sepak bola lintas kelas yang menekankan pentingnya sportivitas, kerjasama dan komunikasi tim. Terus bagaimana pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Terus hasil yang diharapkan ini bagaimana meningkatkan minat dan bakat siswa dalam sepak bola. Terus bagaimana membentuk karakter siswa seperti aktivitas, kerjasama tim dan disiplin. Terus bagaimana menjalin hubungan yang baik antar sesama peserta didik. Terus untuk program dan mitra dalam komunitas pelajar. Jadi di sini saya sebagai peserta PKJP juga berharap bentuk program mitra dalam komunitas belajar. Terus jadi jenis kegiatan di sini adalah kurikuler karena dia bersifat bagaimana memperdalam pemahaman dan pengembangan keterampilan dan dilaksanakan pada pembelajaran sekolah. Terus untuk peserta didik yang tadi dalam kegiatan adalah dari kelas 1 sampai 6 baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kenapa di sini siswa laki-laki maupun perempuan? Jadi untuk peserta di sini kelas 1 sampai 6. Tapi untuk panitia di sini nantinya saya akan tunjuk kelas 5 dan 6. Jadi setiap murid diberi bagaimana peran khusus seperti pemain, pelatih, wasit, manajer maupun sebagai supporter setiap tim. Jadi bagaimana itu nantinya siswa mampu mengorganisir sebuah proyek. Mungkin bukan cuma di bidang olahraga, ini pembelajaran yang berbasis proyek mungkin bisa dilaksanakan, apalagi kita di sini sementara dalam perencanaan P5 seperti yang berbasis proyek. Terus untuk waktu kegiatan rencana tanggal 19 sampai 25 Agustus. Dan untuk kolaborasi yaitu dengan kepala sekolah, kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab kegiatan serta guru mata pelajaran yang terlibat di dalamnya. Jadi beberapa guru mata pelajaran yang terlibat di dalamnya nanti mungkin yang agama atau mata pelajaran lain selain itu. Untuk kapasitas dimiliki kelas sekolah. Di sini kan aset sekolah atau modal sekolah itu ada 7. Yang pertama aset manusia. Kalau aset manusia itu kan terdiri kepala sekolah, artinya semua warga sekolah yang ada dalamnya, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta siswa yang ada di dalamnya.
terus aset finansial di situ jadi sumber kegiatan ini sementara dari kegiatan kita. Terus aset fisik, jadi aset fisik ini sarana yang cukup lengkap, ini bola dan gawang serta prasarana yang memadai dengan lapangan upacara yang cukup luas yang dimanfaatkan juga sebagai ruang untuk berolahraga, termasuk mengadakan kegiatan pertandingan sepak bola mini antar kelas. Sebenarnya di sini kan ada 7, cuma yang lebih dominan mendukung di sini ada 3. Jadi kalau aset-aset sekolah di sini kan ada 7, misalnya aset manusia, aset finansial, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, aset budaya dan agama, seperti itu. Nah, untuk rencana evaluasi, jadi rencana kegiatan tadi sepak bola dengan masyarakat ini di misteri bergerak seru dan kriteria ini melibatkan unit informasi yang bisa tadi memberikan gambaran tentang keberhasilan kegiatan. Jadi nantinya selain ini pengumpulan informasi, jadi ada refleksi nanti yang akan kami lakukan pada peserta didik termasuk panitia pelaksanaan pada kegiatan nantinya ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk kemungkinan tantangan pada kegiatan nantinya itu yang kami khawatirkan itu mengelola waktunya, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat melakukan pertandingan, terus faktor alam cuaca yang menjadi salah satu tantangan sepertinya adalah hujan. Jadi terus yang kedua itu motivasi peserta didik ketika mereka kalah dalam pertandingan, itu yang perlu kita tumbuhkan apalagi sebagai wali kelas. Jadi terus keempat evaluasi dan kembali lalu memberikan evaluasi dan kembali yang positif pada peserta didik. Jadi mungkin itu sedikit tentang yang kita lanjut kegiatan saya, mungkin ada sedikit masukan, saran atau pertanyaan dari teman-teman sifatnya membangun untuk saya karena ke depannya. Terima kasih. Atau mungkin ada teman yang mau bertanya sebagai umpan balik, refleksi bagi saya seperti itu. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan tadi selain terakhir kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan apa tadi? Jadi kemungkinan tantangan yang akan terjadi pada saat nanti di hari pelaksanaan. Nah, apakah Bapak sudah menyiapkan cara menangani kemungkinan itu? Ya. Misalnya saja yang paling penting, yang ketiga, motivasi peserta didik apalagi saat dalam kelelahan. Karena kan secara adil, secara logika ini kita saja yang dengan siswa ketika terjadi pertandingan ada mereka melupakan bahwa ini yang jadi panitia, yang jadi wasit dan sebagainya, apalagi mereka yang sama-sama kedudukannya. Ya, gimana cara mengatasinya ini? Dalam konten ini, jadi kita berharap ada kolaborasi antara misalkan wali kelas di sini sebagai faktor pendukung mereka, bagaimana mereka motivasi kepada peserta didiknya ketika dalam posisi seperti itu, memberikan mereka support, semangat atau apapun seperti itu. Jadi diharapkan kolaborasi dari teman-teman, bukan cuma sekedar memberikan tugas saya silakan datang bertanding. Nah, jadi ketika siswa dalam posisi di sini kita diharapkan untuk ambil andil sebagai wali kelas, sebagai dia di pelaksana atau fasilitasi siswanya seperti itu, dia memfasilitasi seperti itu. Terkait apa yang disampaikan oleh Ibu tadi memberikan antisipasi ini, karena jangan sampai murid yang peserta menganggap legalitasnya ini seorang wasit. Misalnya contoh wasit dari teman kakak kelasnya kan, misalnya kelas 5, dan panitianya atau wasitnya adalah dari kelas 6. Jangan sampai terjadi ketidakpercayaan lah, itu yang ini di peserta itu. Namun sebenarnya tantangan ini juga sebenarnya harus kita lalui, karena kapan kita bisa memberikan pengalaman ke anak untuk menghadapi hal-hal yang terjadi seperti ini, pasti kemungkinan dia
sini untuk menjaga kemungkinan yang tadi itu harus ada guru yang berposisi sebagai penentuan akhir. Misalnya kalau memang terjadi tidak bisa lomba itu atau kegiatan itu dilepas begitu saja panitia wasit melakukan hal itu tentu ada masih ada guru di sana. Saya kira itu akan membantu untuk terkait dengan dikhawatirkan mungkin dan bisa saja memang terjadi. Kalau antara kelas bawah kemudian panitianya atau wasitnya kelas tinggi tidak ada masalah mungkin sedikit begini. Tapi kalau sudah selevel-levelnya sedikit itu yang mungkin kita khawatirkan. Itu bisa ada di guru di sana yang harus menjadi pengamat untuk mengambil keputusan terakhir nanti ketika terjadi perubahan terkait masalah kegiatan di keuangan. Itu mungkin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kapan Bapak ini akan merencanakan membentuk ini tadi ada rangkaian kegiatan ya kepanitiaan khususnya memberikan mereka pemahaman terkait porsi mereka seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, karena mungkin di sini jumlahnya Bapak belum tentukan berapa yang Bapak butuhkan ya, untuk kemudian mungkin bisa kelas lain menentukan ya siapa kira-kira yang punya karakter yang bisa memiliki kepemimpinan dan memang sudah ada tipe-tipenya yang bisa ya. Kayak seperti kita punya pilih dulu. Seandainya masih ada pilih di sini, pilih bisa sekali di sini. Macam-macam gitu anak-anak yang seperti itu ya Pak. Saya kira itu mungkin perlu ditentukan. Jadi di sini kan memang dilaksanakan sebelum Agustus. Jadi mungkin sebelum kegiatan ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya akan mengumpulkan beberapa siswa dan sudah ada beberapa siswa yang sudah saya dilatih ya untuk bagaimana ketika memimpin di lapangan. Terus bagaimana perencanaan pertandingan, beberapa siswa saya sudah ajari meskipun ada beberapa juga yang belum, tapi rencananya jadi saya libatkan di sini siswa laki-laki dan siswa perempuan sebagai dalam kepanitiaan itu. Jadi untuk siswa tertib mungkin bisa mulai wali kelas masing-masing termasuk pelatih. Jadi kami harapkan untuk wali kelas di sini yang menjadi pelatih jangan lagi siswanya. Jadi memang yang diharapkan seperti itu. Jadi siswa menjadi leader di sini pada permainan ini. Jadi nantinya kita akan bentuk beberapa panitia ya. Kita sebagai guru jadi fasilitasnya artinya bagaimana jadi penengah seperti yang disampaikan tadi itu, ketika ada terjadi kendala yang tidak diharapkan di lapangan seperti itu. Tapi mungkin kita lepas begitu saja ini murid karena mempelai mereka baru tentu ada perannya justru lebih besar di sana. Bahkan pembelajaran berbasis proyek mungkin ibu pernah juga rasakan di pembelajaran proyek mungkin memberikan proyek kepada siswanya kerjakan seperti ini. Mungkin seperti itu kita guru cuma memfasilitasi kalau seperti ini melihat apa mereka yang mereka butuhkan, masukan-masukan apa yang mereka perlukan dari kita seperti itu. Memang harus diberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya agar mereka berani. Dan tadi seperti ownership, jadi ya, misalnya itu akan membangun teman. Saya seluruh guruku ini jadi kalau merasa itu mungkin ada yang tahu yang namanya manajer, ada yang tahu kapten, ada yang tahu yang begitu barangkali.
Oke, mungkin itu permasalahan tidak saya itu pelaksanaan mungkin kegiatan sebenarnya sebelumnya pembentukan panitia untuk di sini. Jadi demikian tadi kami saya dan kita mengingatkan saya dari Jawa Timur.